diumumkan Arab Saudi, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Isyarat nomor kurban di sunnah muakkad kon ulang memotong rambut, ulang memotong kuku sampai terlaksananya pemotongan kurban. Kon hukumnya sunnah muakkad, dianjurkan untuk tidak memotong kuku. Padahal mendaftar. Alhamdulillah. Maka orang yang sudah mendaftar kurban, kalau sudah masuk 1 sampai 10 Zulhijjah, dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sampai terlaksananya pemotongan hewan kurban. Nah, ini meniru sebagaimana pelaksanaan haji sampai mereka memotong hewan kurbannya pada tanggal 10 Zulhijjah. Masana? Nggak mau bagi yang bingung. Karena sunnah muakkad, tidak pada wajib. Wajib itu merdosa di rumah. Sunnah muakkad, dianjurkan untuk tidak potong rambut dan potong kuku sampai terlaksananya pemotongan hewan kurban. On sunnah, nah dianjurkan di 1 sampai 10 Zulhijjah. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan, jika kamu telah melihat hilal 1 Zulhijjah, maka dianjurkan seseorang yang ingin berkurban untuk menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Sebagaimana dikatakan, fala yakhruju min sya'rihi wala min asfarihi hatta yadahi. Janganlah seseorang memotong rambut, janganlah seseorang memotong kuku hingga ia berkurban. Inilah amalan yang dianjurkan. Hal ini mungkin adalah dianjurkan untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya sampai pada tanggal 10 Zulhijjah, baru dia menyaksikan daripada proses pemotongan hewan kurban. Karena firman Allah, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadya mahillah." Janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kamu berkurban sampai di tempat penyembelihan. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 196. Jadi diperintahkan orang yang haji tak boleh dia tahallul potong rambut sampai dia menyaksikan pemotongan hewan kurban. Ini Allah yang perintahkan. Maka bagi kita hukumnya sunnah muakkad. Maka larangan ini menurut jogetnya hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berkurban saja. Anak nama kurban saja orang. Bisa nama mendaftar markurban. Semua kurban yang tombak bak besi. Habis dia bukina perkara. Kalau semua kurban ustaz, tola menggunting kuku, tola menggunting rambut. Karena yang dianjurkan adalah orang yang sudah berkurban, ingin berniat mendaftar kurban, sudah mendaftar kurban, dianjurkan untuk tidak potong rambut, potong kuku selama 10 hari mulai dari tanggal 1 sampai 10. Inilah amalannya. Kemudian amalan berikutnya adalah yaitu melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, kemudian mendengarkan khutbah. Jadi laksanakan sholat sunnah Idul Adha. Hukumnya sunnah muakkad, dianjurkan. Bahkan bagi para kaum wanita yang dia memang tidak lagi sholat, tetap dianjurkan untuk hadir ke Tanah Labang, ikut menyaksikan dan meramaikan pelaksanaan daripada sholat sunnah Idul Adha. Dianjurkan bagi para wanita, bagi para anak-anak gadis, mereka datang sama-sama rame-rame menyaksikan daripada pelaksanaan sholat Idul Adha. Begitu juga sholat Idul Fitri yang kita lakukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, sholat Id disyariatkan bagi pria maupun wanita, bahkan wanita yang padanya ada halangan, sekalipun diperintahkan untuk keluar menuju sholat. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu para gadis, wanita-wanita yang sedang haid, para wanita yang sedang dipingit. Adapun wanita yang sedang haid, maka dia harus menjauhi daripada sholat. Dia tidak boleh ikut sholat, tapi boleh hadir menyaksikan daripada hari raya dua kaum muslimin. Maka hendaknya semua mereka
menyaksikan kebaikan dakwah kaum muslimin, karena Idul Fitri, Idul Adha merupakan syiar Islam. Arana na jola anak Yahudi tiadong di hari raya besarnya lain. Maka umat Muhammad pun cemburu melihat itu. Ya Rasulullah, kapan hari besar kita? Maka diturunkanlah ini. Hari besar kaum muslimin adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka nanang konsidot kamu malaksanakan hari besar ni umat nari. Diba, apa dia yang ya? Gongsi pacai ini, ya kan? Padahal itu bukan hari raya umat Islam. Hari raya kita adalah sudah Allah tentukan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka siapa wanita, gadis-gadis yang mereka tidak punya jilbab untuk keluar rumah untuk menyaksikan pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepada saudarinya yang lain. Auna dong jilbab udah buat keluarnya, bagi bagasan bagas dan adongnya pinjamkan untuk mereka datang meramaikan syiar daripada umat Islam. Pinjamkan baginya jilbab. Betul atau jilbab kan? Bukan pakaian yang di dalam rumah. Itu apa itu? Baju kurung yang menutupi seluruh badan mulai dari leher sampai mata kaki. Itulah jilbab. Pinjamkan di jilbab ini di saudara sodot dia mengarameon Idul Adha. Ulang pakai pakaian di bagasan bagas tu luar bagas. Karena dong deh khusus bagi para wanita pakaian keluar rumah. Itulah namanya baju gamis, baju kurung. Itulah pakaian ibu-ibu keluar rumah sebagaimana ibu-ibu pakaian ini. On pakaian keluar bagas semua. Ulang pakai pakaian di bagasan bagas keluar bagas. Dipakai mamaknya nih. Dot bujing-bujingnya ini bagasan pakaian di bagasan bagas keluar bagas orang bahan na dia macam. Ini masoro masalah. Bukan laki-laki yang mata keranjang, tapi perempuan yang buka keranjang. Anak lain mata keranjang, hindi ba namin mata keranjang? Keranjang mayroon marbuka, magkaroon na. Pero tujulo ni ba na? Dia meron be. Ada busol ni basah, ada busol ni basah. Maka pinjamkan hijab, jilbab, gamis bagi para wanita untuk ikut meramaikan syiar Islam. Inilah amalan yang dianjurkan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari raya Idul Adha adalah hari bersyukur, beramal baik, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Ulang buat sombong, ulang pamer. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya. Hal mana yang akan menyebabkan terhapusnya amal kebaikan yang dilakukan selama 10 hari di bulan Zulhijjah. Orang amal mulai dengan tanggal 1 sampai tanggal 10, bulan bercampur beda amal-amal na maksiat. Dewa marlawi putari respekeri bagasan. Ano laguna? Pasangnya marlawi sa umo, ngimor na matimbol ni dongan. Tersakiti tetang harus kena speaker baru ko namulan ako para diugo bahin para bahin ruangan karaoke bagasmi kedap suara umutar ng gudong na ramenya kita tanggapi berdosa dibi timilong ko nagkiti tidak boleh menzalimi diri sendiri apalagi menzalimi orang lain ang orang halak na tarzolimi di bulan namulan 2 kali lipat di dosa na ibanding ko di bulan na lain. Jaga diri, jaga hati, jaga perasaan orang lain. Hindi perasaan ni basa nyo, jagon perasaan niya lang, perlu dijago. Belum tersinggung kalak bening ba? Naibat gara-gara ketersinggungan, hilang nyawa, melayang. Seorang mayat ditemukan digara-garakan seorang tersinggung maka dia membunuh temannya sendiri. Kan sungguh diberitain gara-gara tersinggung. Jadi dijamu dari samping bunyi. Anak tersinggung mau mulai sanginda. Orang marmara mulai senangin pengajian ngalan di bakas. Mulai itu ngadalan dia. Maka jaga hati kita, jaga hati orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adalah anjuran dari bulan Zulhijjah adalah melaksanakan ibadah kurban. Kemudian Idul Adha. Berkurban ini juga dianjurkan karena Rasulullah mengatakan, siapa dari umatku yang dia sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan datang ke tempat sholat kami. Nang konsidonok donoko itu nabi. Nah sanggup doho markurban ilahin Allah dihora soki kelebihan, tapi engkau tidak mau berkurban, maka jangan datang dekat ke tempat sholat kami, kata Nabi.
Ulang kau pikir. Berkurban itu kapan? Sekali setahun atau setiap tahun? Pantas tuh sungguh nih, Dia dong, kira-kira. Sekali seumur hidup sama sekali setahun? Sekali setahun. Dia baru hidupnya sekali seumur hidup. Enggak begitu. Karena Nabi itu berkurban setiap tahun. Setiap tahun. Kalau ada Allah lebihkan rezeki, kurbanlah setiap tahun. Bukan sekali seumur hidup. Ustaz sekali terima dumenya. Indah banget. Nabi mencontohkan bahwa Nabi setiap Idul Adha itu berkurban. Maka amalan sunnah yang berikutnya adalah yaitu mendaftarkan ikut pelaksanaan kurban. Mulai sebelum bulan saja harganya 2.500.000, adongna 2.500.000, adongna 2.100.000 saja, adongna 2.300.000. Tergantung panitia. Dewan tong isi beni ada biaya plastik na segala macam na mesti masuk dia ditambah do peneron. Selain daripada biayai upah, mula upah tong warna, upah gaji ni petugas. Jadi harus ada alak 60.000 manambay mandon pekurban, biaya tambahan di luar daripada harga sapi. Manambah dia itu rumah ayah dannya. Ade biaya panabis ini plastik, biaya ni pe ibadah kurban, berjumlah misalnya 60.000 sadahal. Karena indah tolak kurban ini, upah dari pekerja diambil dari daging kurban, tak boleh. Karena itu milik pekurban. Kalau mau diambil harus minta izin. Nggak boleh. Maka kalau marmasak panitia kurban ini, kau namang izin untuk pekurban jolo. Jangan ada pekurban. Tolong dia buat dagingon marsak 10 kilo jolo dimasak untuk pekurban. Untuk petugas. Semangan-mangan pajol di soal menyogotnya. Kau namang izin dia. Tolong syarat ibu, aku namang izin dia. Dia syarat baik ini. Aku dipanggil izin kau. Dumi upah na indah tolong dengan daging kurban ini. Diupah dengan uang. Tambah biaya na. Mula 60.000 dosa alak 60.000. Mula dia nian tersema 60.000 70.000 sadahala. Petugas kurban. Pengilih jamplok mo. Jadi mula dong dope kampung na mangalih upah siyan daging kurban antaki. Betul. Karena ini bukan hak dia. Harus dimintai izin. Semua lima aturan. Naronto lamar sapa. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi, beliau SAW berkata, dan sungguh Nabi SAW berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba. Sunnahnya kalau bisa menyembelih sendiri hewan kurban. Sunnahnya begitu. Tentu mulana bisa boleh diwakilkan. Maka tadi sholat Idul Adha kemudian berkurban. Yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah, pabahat marsidoka. Di 1 sampai 10 Zulhijjah. Mula bisa 2 kali lipat sianari na biasa. Mula na biasa makroang untuk majelis 10.000, mula sadarion 20.000. 30.000, 40.000. 2 kali lipat pahala na ibandingkan di bulan na lain. Mumpung Allah masih memberikan kita umur. Kata Allah Subhanahu wa taala dikabarkan dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang yang meninggal dunia itu kembali dihidupkan oleh Allah, apa permintaan yang paling dia inginkan? Laula akhartani ila ajalin min qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, tunggalah sebentar saja ya Allah, PT maju satu pipit. PT maju ya Allah. Ulang cabut nyawaku sampai aku bisa bersedekah. Umma banyak salahnya anak nama meninggal rumah. Sugari pangulu Allah kalai mulak isapai Allah kalai dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Mana paling porronya begitu mereka dihidupkan oleh Allah apa? Bersedekah, berinfak, pabahat marsidoka, pabahat marinfak. Maka nasi lagi Allah mangalen di ita umur pabahat marsidoka, pabahat marinfak arana ondo aman lagot obahan nula. Ang mulai pakai minum mak lagot tinggal konon di po.
Dia ban mati, iwan kamu mati. Oh, iwan bayi, ngarang pelak ida nama mati maroban motor pajir itu kuburananmu. Arong maroban. Ngarang maroban bayi. Anak kecil, no? Oh, anak kecil ni masih pati marjas. Bayi nepeng mati Epeng doang. Mana jolo tong epeng benaran cuma rana ibut kanak ngara dia lah ini. Ben kala epeng. Mana jolo epeng betul di ben kala. Itong ro dongan. Tisoke buat dia. Akhirnya epeng mana ben kala. Maka perbanyak infak, perbanyak sedekah, apalagi dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ada kotak infak masjid pamasuk, ada kotak infak anak yatim pamasuk, ada ngalak namanya desido kay dalanan lehen. Nga marimbar saja na bisa. Satar lehen 1,000, 10,000. Semua ini Pak. Karena siapa orang yang hari ini sama amalnya dengan hari kemarin, itu orang yang merugi deh. Ang boleh sarup dan tong amalnya sadar endot. Natuari berarti kan merugi deh. Orang yang beruntung adalah orang yang amalnya lebih baik hari ini daripada kemarin. Mula natuari impak na 1,000, sadar yon 2,000. Kan semua ini dong. Mula poken na lewat 10,000, sadar yon 20,000. Pabahat impak dot sodako arana on na oban ang mulang. Ang mo ni cakumi ma belum tentu de perasoki ma. Ang mo ni rekening mi belum tentu rasoki ma. Coba tinggal di sudai. Apa yang rezeki kita, apa yang kita pakai dan kita makan. Ahane pangan, ahane pakai. Ini marasuki ini. Ang ni caku ni belum tentu de. Kalau Ustaz Ma'ruf ngenon lari salutar 10 meter kompes ban ni ang jalan. Berarti rasoki ni tempel ban. Isu mo nilo dongan. Pas do gaji ni bakal ni jagit gaji ni teken. Nasa dia 3 kilometer. Oh, sa rumaban, mapuntak bisa. Akon ko ti bandalan niya, rupa na naroon ang manam si Chendor manaro, rupa na naroon sa kinibi, partempel ban. Maka na, ni Cakumi mati, belum tentu di peraso kimi, disimpan-simpan ni belum tentu di. Maka na muna dong, mulang bukit-kikit. Ompoti, daftar kon umroh, daftar kon haji, marsido ka hugok mo, doon ko kurban, semua ni do, santu ni fakir miskin, yatim piatu. Ana semua ni dong kon Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang suka menghargai anak yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Pareso tetanggamu mak. Manusia mak, bope haji ko 10 kali, umroh ko 10 kali, ang godong lupi tetanggamu na kelaparan, maka engkau disebut Allah sebagai pendusta agama. Bangsanya itu menghidupkan Allah pendusta agama, dong tetanggani bana semangat, ninda pembili dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan tetanggamu. Makanya ada adab-adab bertetangga di dalam Islam. Orang tetangga di mana somangan, pataruh kisidahanon nabo, pataruh kisigulena. Jangan sampai Allah menyebut kita sebagai pendusta agama karena kita tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, anak yatim piatu. Tidak sayang kita kepada mereka, walaupun sholat sunnahmu ribuan rakaat, zikirmu puluhan ribu. Kalau engkau tidak memberi makan fakir miskin, maka engkau adalah pendusta agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka perbanyaklah bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Kemudian pada tiap-tiap bulir itu terdapat 100 biji, maka Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Makanya Allah memerintahkan husmin amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta dari mereka itu untuk membayar zakat, untuk membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Makanya ini masih wajib membayar zakat mal, zakat fitrah, cukup nisab, cukup ukuran, bayar zakat. Pakai luar zakat di tanaman-tanaman bima, pakai luar zakat nih hewan ternak nih. Bayar zakatnya.
Karena di dalam harta itu ada kotoran yang harus dikeluarkan. Mulai ini pakai luar kotoran yang harus dikeluarkan. Makanya bayar zakat. Pakai luar zakat ni harta lima. Hitung nisab, kalau sudah cukup nisab, bayar zakat. Begitu anjuran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Untuk mensucikan jiwa agar kita tidak terlalu cinta dengan harta. Ulang mencinta itu harta itu. Maka perbanyak bersedekah, perbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang berinfak bersedekah akan Allah lipat gandakan balasan pahalanya, terutama di bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berikut adalah bertaubat dan meninggalkan segala maksiat dan dosa. Nasa liling nun mak naso bertaubat do peho martaubat ma. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan jiwa. Maka perbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kita melaksanakan sholat taubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai 10 perbanyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maka berbanyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhentilah untuk melakukan maksiat. Cukuplah maksiat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas ibu-ibu. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah. Bukan hanya sekedar memberikan makan, pakaian kepada anak-anak kita, tidak, tetapi kita bagaimana agar menjaga diri dan keluarga kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Ulang padir dagana kina berbuat dosa, ulang padir dagana kina bermaksiat, ulang padir dagana ki indara salat manutuk orang, maka jaga keluarga kita. Karena apa ibu? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di neraka itu waquduhan nas wal hijarah, nanti bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Ini bahan bakar neraka manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilajun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka di neraka itu nanti ada malaikat yang mereka siap diperintahkan Allah apa saja dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejaman di malaikat penjaga neraka tidak akan pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung Allah memberikan kita umur, mari kita beramal soleh. Apabila sudah kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Indah bisa diundur, indah bisa dipercepat. Imam Al-Madung Ro'a ngadong pada salam lemah libayah niati. Makanya bersyukur kita tuh Allah. Dengan kita diberikan Allah ini umur, memperbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Maka anjuran yang berikutnya di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amal soleh. Selain amalan-amalan yang tadi kita sebutkan, maka perbanyaklah amal soleh. Di antaranya adalah membaca Quran.
Membaca Quran juga termasuk sebagai amal soleh. Jangan jauhkan diri kita dari Quran. Mau rumah kita bercahaya, baca Quran. Siapa yang rumahnya tidak pernah dibacakan Quran, berarti dia menjadikan rumahnya taubahnya seperti kuburan. Nah, dong cahaya sini mati. Jiwa-jiwa di dalam rumah itu mati. Maka baca Quran, perbanyak membaca Quran sebagai amalan sunnah di bulan Dzulhijjah. Kemudian apa tadi? Membaca istighfar seperti tadi. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Kunjungi orang tua, karena kita yang hadir di sini semua adalah anak-anak daripada orang tua kita. Kita kan anak-anaknya orang tua kita. Perbanyak berbakti kepada orang tua. Siapa yang orang tuanya masih hidup, maka berarti masih terbuka 2 pintu surganya. Jangan sia-siakan. Kalau orang tua kita masih hidup, alangkah ruginya seseorang yang dia pintu surganya masih terbuka lebar, tetapi dia tidak mendapatkan surga dari keduanya. Usan nanggung meninggal baya ayah ni bertumak ni bapor pero ana bisa be. Adong pepeng mumak go kung mantraktir mangan saja ana bisa be. Maka nang ko kikit-kikit. Selagi mangulu orang tua ni be, paso nang orang tua ni be. Insya Allah tidak akan miskin anak yang dia mengurus orang tuanya. Dia mana biar memang mengurus orang tuanya. Padahal orang tuanya 10 daganak dia na jolo. Na juga dia mabiar miskin ipatuli daganak ni. Tiba isan nari betul mak daganaki mabiar miskin, mabiar malarang na patuli orang. Maka na didik daganak ti pasikola sugo sekolah agama, ajak hadir di majelis ilmu. Ulang kamu saja, bujing-bujing ipiajak tuson. Sejelas kontuan gurunton bosasol dia do berbakti kepada orang tua. Mulai bisa tuh kini ayah nepe on kini ke depan mau bisa pengajian berkembang mau ulang benau mau maksa jobe ayah pe perlu dison bro. Anak-anak mulai pu video konstad magrub kajani nah kami saja mustad nah hona ni kamu deh. Maka nang kamu bapak itu tuh bain pengajian kamu bapak sudah kamu saja nah hona. Anak-anak mulai kamu saja nah boto kaji nah tahat kamu daro. Bapak dia pendor di memboto. Harana wajib dia le Umar sia. Apalagi ada imam ar-rijalu qawwamuna 'alan. Mereka imam di rumah tangga. Mereka yang harus jadi panutan. Mulai sampai ko nai begi pinggul dia suruh tuson. So ilo kon ustad makruf tuson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, maka undang juga. Marusun pengajian bapak-bapak nusa di mana? Ison no gabung lut Jumat. Oh di Jumat, masya Allah, alhamdulillah. Maka surah mu bapak-bapak nih hadir di sana pasti tong baju nanti. Kobas. Kebo yang disicok berangkat bawa itu pengajian ulak pun esok saja nimu. Podorang minta masuk surga tinaimu. Mula ni betul. Ate. Maka bapak juga perlu mengaji. Maka perbanyaklah mengaji, membaca Quran, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Menyambung silaturahim. Mula dong nison bepe namar peca, naso marsipak kuningan. Seipe. Oh no. Madung medong ah, onak nipe, nggak dong budak ni. Ate, tidak halal bagi seorang muslim dia tidak bercakapan dengan saudaranya kurang lebih daripada 3 hari. Toluari mana tol habis sepe. Mula marpecat kodot abang nene bagas toluari pidama. Mak pada sa kukit gilo. Mula orang panas ni rasa ko na pagikot ko biya bang nene bagas. Mardo sa di. Toluari biya marlambis. Nah, tetang muli ulang madali. O narin ni satak ni rasa salahnya bang nene bagas sudah nene bagas lambis ko lo gitulah ni mardo sa di mak. Apalagi suami ini, bagi para wanita tidak ada tidak ada alasan bagimu untuk tidak taat kepada suamimu kecuali satu. Kalau dia memerintahkan kamu bermaksiat baru kau boleh tidak taat. Selama suamimu tidak memerintahkan kau bermaksiat sepenuhnya wajib taat. Karena suami lebih senang dihadiahkan ketaatan daripada prestasimu di luar rumah. Arum besar kau kepeng jenjang jabatan, tidak ada jokoran jopan berperinya menjadi istri yang taat kepada suami. Ada, siap? Siap. Berat begini mendukungnya. Siap taat kepada suami? Siap. Apapun itu, selama suami tidak memerintahkan kita
maksiat. Selagi hindi suruh iya umak makarejon na sopade, engkau wajib taat. Itu adalah kebahagiaan seorang suami, adalah ketaatan seorang istri. Maka surgamu nerakamu ada pada ketaatan terhadap suami. Engkau wajib taat sepenuhnya. Mula porronya pagi jadi nang disebutnya baju nendunannya pakai. Karena waktu mengisi kami di Radio Kiss FM muncul pertanyaan dari pendengar. Bagaimana Ustadz dengan seorang suami yang memerintahkan seorang istri untuk memakai pakaian itu saja nih ya? Pakai semuanya. Demi menyenangkan hati suami. Mula tabo ira sa amang ibakas sambal tuk-tuk baik, semuanya sambal tuk-tuk ari-ari. Hindi ka subusan mete nang ga. Bosan itu kinai. Mula tabo ira saya gue piraman ni bolga baik, semuanya piraman ni bolga. Susah nih rasa oi. Oh, piraman itu saja ninya. Baik semuanya. Asal mana jauh keluarnya teh. Budi bosan itu kinai. Maka jaga silaturahim ya. Jangan lagi kita saling tidak cakapan. Oleh karena itu menjaga silaturahim, menyambung silaturahim adalah hal yang dianjurkan dalam bulan Zulhijjah. Kemudian diantaranya berikutnya amal soleh yang lain adalah yaitu menyebarluaskan salam, afsus salamu bainakum. Karena Nabi kita memperintahkan memperbanyak mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Begitu. Itu ucapan yang dianjurkan. Perbanyak salam. Jumpa di jalan kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memperbanyak salam. Ucapkan salam. Perbanyak salam. Nanti. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan makanan. Di bulan Zulhijjah perbanyak memberikan makanan. Pulang kikit panganon, tudagana. Apalagi orang tua, suami, kepala rumah tangga itu di bulan mulia ini, apalagi nanti di Idul Adha disunnahkan untuk memperbanyak memberikan rezeki kepada keluarga. Sunnah kondi bahwa mi para suami bobok malen rasoki itu istri dot dagana karena amalan nan mulia. Maka dong kondi abang bilang kikit pakolare peng di bulan Zulhijjah. Karena 2 kali lipat pahalona. Wah bang, benda bulan na mulia, ini bukan bahan-bahan dit banjo, nyagot tagus kono. Saudara tagusan baju na baru, skincare na baru. Karena nama skincare itu mau ngayur itu. Perlu dia perawatan Ustaz, perlu. Sakan motor saja perlu dirawat itu. Motor itu yang mana rawat dipakai saja saya, gue yang beli busuk. On perlu dia buat perawatan. Adong kau dia bang nih pabahat dari palo video efek skincare perawatan khusus di bulan Zulhijjah demi menyenangkan hati suami. Kemudian selain daripada dianjurkan kita memberikan makanan dengan panganon tetangga marmasak ko palobi pabahat soti marmasak kolako pabahat soti marmasak gulai pabahat soti dianjurkan memberikan makanan terutama kepada orang-orang fakir miskin, tetangga, kerabat. Bukankah saling memberikan hadiah itu memunculkan yang namanya rasa kasih sayang. Kemudian apa lagi? Amal-amal yang dianjurkan adalah mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Mulai dong namar bada-bada padame. Boleh kita berbohong demi mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Enggak mau mak disebutin, aja pandora di dihuni. Padahal nana betul lah goyakan doranya sebenarnya. Tapi demi mendamaikan dua orang yang bertengkar. Maka suami istri namar bada tu dari margabus demi mendamaikan mereka. Tuh namar gabus. Maka mendamaikan dua orang bersengketa. Kemudian apa lagi? Amar ma'ruf nahi mungkar di bulan ini. Mengajak orang kepada kebaikan, mengajak ke majelis ilmu, mengajak bersedekah, mengajak ikut kurban, mengajak haji dan umroh. Maka ini adalah amal baik. Amar ma'ruf nahi mungkar, melarang orang dari berbuat maksiat. Maka ini juga amal soleh. Kalau mengajak kebaikan mudah, yang berat itu mencegah kemungkaran. Cegah orang berbuat maksiat. Maka ini adalah amalan yang dianjurkan. Kemudian apa lagi? Jaga lisan. Menjaga lisan. Jangan menyakiti hati orang. Maka banyak orang masuk neraka gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya. Jaga lisan. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan.
kehormatan, kemaluan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun. Maka orang-orang yang beruntung yang mendapatkan surga Firdaus salah satunya adalah yang menjaga kehormatan. Jaga kehormatan ibu-ibu. Silahkan like di TikTok boleh, tapi jaga aurat. Karena banyak orang hari ini memang ibagas dia, tapi dia tidak menjaga kehormatannya. Ketika suaminya pergi kerja keluar rumah, ia kena markarija ibagasan. Dia tidak bisa menjaga amanah dirinya dan hartanya yang ditinggalkan oleh suaminya. Jaga kehormatan. Maka salah satu daripada ciri wanita soleha, ciri wanita yang beruntung adalah wanita yang dia menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada di rumah. Maka jagalah kehormatan. Kemudian apa? Berbuat baik kepada tetangga. Salilengon supaya bamar tetangga, mapade manamar tetangga. Marsi mau opan. Kemudian apa lagi? Memuliakan tamu. Itu amalan yang soleh. Kalau ada tamu kita muliakan, dia sambut dia dengan baik. Maka batas tamu itu 3 hari. Tolari ini batas martamu, lobi tolari na tamu bibi. Yang nggak mialak na biasa. Nah dilayani bibi, buat sendiri, ambil sendiri. Maka batas bertamu hanya selama 3 hari. Maka memuliakan tamu adalah amal baik. Ulang kok kikit. Dema, adung di rumahmu. Halaki, kan? Oh parumainnya, Maroko muboisonnya. Kaya balanja ko tapos kung dito pasar on niya. Seolah-olah na kum ni parumen niya sa Diyo manalo ti markum. Anong iso mo niyo ma? Pataro niyo tusod tulungon niya. Marobong siyanahan niya. Oh, isuri ako parumen niya pataruhan niya mo. Panalipin na ti markum bisibo. Oh, nakikit mo nungan ti. Indara mamuliaon ta. Mabiyar yang miskin, mabiyar yang kurang hartanya kalau dia memuliakan tamu. Berikutnya adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Ini adalah anjuran bagi kepala rumah tangga, baik ibu-ibu mulai manggil depeng dagang tei palobi me bulan awal. Mulai biasa nang 5.000 bain 10.000. Karena amal soleh. Dianjurkan kita memberikan nafkah, memperbanyak memberikan nafkah di bulan Zulhijjah. Ono pun dibigayan ni don. Ano kaji Ustaz inakin umat di sibute di salonnya. Oh, kaji nantong memperbanyak memberikan nafkah. Untuk bang baik dua kali, kemudian apa lagi? Mengasuh anak yatim, memuliakan anak yatim. Kemudian apa lagi? Menengok orang sakit. Mula dong tetangga di bokom di mana marun, kaya memahali kita. Karena hati-hati dengan ucapan ketika kita mengunjungi orang sakit. Kenapa? Karena di situ hadir para malaikat. Maka malaikat mengaminkan doa orang yang sedang mengunjungi orang yang sakit. Perbanyak doa ketika mengunjungi orang yang sakit. Karena di situ hadir malaikat kata Nabi. Maka bacakan doa, minta yang baik-baik. Maka mengunjungi orang sakit adalah amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Kemudian apa lagi? Membantu orang yang kesulitan. Modong alak na susah bantu. Itolong. Karena itu adalah sebuah akhlak muslim. Kemudian apa lagi yang dianjurkan? Yaitu menunaikan amanah. Innama ya'murukum an tu'addul amanah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah. Kita harus menjadi orang yang amanah. Kalau ada amanah yang Allah titipkan kepada kita, ada amanah yang orang titipkan kepada kita, jaga amanah itu. Amanah yang Allah titipkan kepada kita dan apa? Anak-anak, orang tua, harta. Maka jaga amanah. Kalau kita pemimpin, jaga amanah kepemimpinan, jaga amanah jabatan, maka jaga amanah di bulan Zulhijjah. Jangan kita berkhianat kepada amanah. Karena salah satu daripada ciri-ciri orang munafik adalah apabila diberi amanah dia berkhianat. Ini siapa kepercayaan dikhianati dia. Adong utangnya naik bayar dia. Adong lengkap disehepeng ilujong kunia kianai. Maka ini adalah pengkhianatan terhadap amanah. Maka jaga amanah selama bulan Zulhijjah. Kemudian amalan yang berikutnya adalah mengembalikan barang titipan. Mula adong ni titipnya di Paula. Dia mantong dititip. Ngana pun namin. Oh, ano tanong ni Paula barangnya lagi kok. Ngana pun namin. Maka kembalikan barang titipan. Apalagi amalan yang juga melunasi hutang. Maka lunasi hutang.
Orang kita mulu. Maka bayar hutang. Karena membayar hutang itu wajib. Wajib hukumnya membayar hutang. Kalau ada orang yang kemudian dia berjihad, dia mati di jalan Allah, lalu kemudian dia masih mempunyai hutang, maka tidak akan naik ruhnya ke sisi Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya dilunasi. Maka bayar hutang. Karena nasabino tu umur, maka nama dong utang mi rumah, namuda baik catatan. Tinggalkan catatan. Oh inang wamang mulai tukimna nasabino tu pendek umur ni umak, pendek umur ni ayah, adong dope utangku dison. Karena itu adalah kewajiban. Kalau kita meninggal dunia kemudian hutang kita tidak dibayarkan, maka kewajibannya pindah kepada ahli waris. Imam makana muladong anak na meninggal rumah, selalu de itariak kodate. Muladong dope utang ni ayahnya mion umaknya mion ison dua mitol wari tolik borgin. Kan ini tadi. Karena utang wajib dibayar. Habalum minan nas. Mulai dibayar ko tungkin na dunia, dia hirat may bayar na. Sementara umak dia hirat la dinarun wala dirham. Indah dong tungkin na umak dia hirat dinar dot dirham. Nang disiyepeng. Maka nakain kapalipin na dong cakuna. Ngala ko ipeng dirinon beda hirat. Jadi ama bayar no ma, mula dong utang mulia lak tukin na dia hirat ama bayar na ibu at mapahalom itu bayo ile. Wala na pe cukup mahabis pahalami, dosa ni bayo bisa ilen di ko. Ton kon me. Tertunda mau masuk surga. Maka bayar hutang. Jangan kalau sudah memang sanggup bayar. Kalau belum sanggup perbaharui janji. Nah, tidak bisa kira poken naro dagu sih. Udah kusip saja. Oh sih, dia semua ni dongan, mapentian dongan teh. Karang beteng nama-nama lu terpaling mau takut. Ay, ma. Ulang kita semua itu. Oh. So, napotang ko ni naman na marutang. Maka bayar hutang. Karena itu merupakan kewajiban. Karena di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kalau tidak ada uang, maka yang diambil pahala kita. Pahala ni bemelen tuan. Sementara amal-amal ni yang kini belum tentu ni martari musne. Ate. Ini minta pote sangat namartari mo do salat ta, zakat ta, puasa ta, haji ta, umrah. Tapi kita nggak tahu kenapa? Karena Allah rahasiakan. Kapan kita lihat itu nanti di hari